Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, teman-teman, kita akan mulai belajar kembali. Kita akan mengulas pelajaran pada pagi hari tadi di kelas ya. Oke. Kita akan belajar kembali tentang ukuran pemusatan data di materi statistika. Oke. Nah, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Seperti itu ya. Intinya adalah diurutkan dari yang besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, ukuran pemusatan data itu ada dua, yaitu min dan modus. Min itu apa? Rata. Dan modus adalah data yang sering muncul. Jadi kalau kita modus biasanya sering muncul. Kita modus ke Allah. Nah, kita banyak-banyak doa ke Allah. Supaya nanti Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, itu kita lagi modus itu. Oke, rata-rata. Nah, ini adalah rumus yang tersaji untuk rata-rata data kelompok. FI/XI dibagi FI. Dibagi sigma FI ya. Sigma FI/XI itu apa? FI-nya itu adalah frekuensi ya. Dikalikan nilai tengah. Jadi nanti frekuensi kali nilai tengah dari data semuanya itu dijumlahkan. Habis itu dibagi oleh jumlah dari FI atau jumlah dari frekuensi. Ini untuk rata-rata ya. Nah, kalau untuk modus itu adalah batas bawah kelas modus ditambah D1. D1 itu apa? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas setelahnya. Maksudnya frekuensinya ya. Jadi mereka diselisihkan gitu. Nah, C itu apa? C itu panjang kelas. Nah, panjang kelas. Kita lanjut ke contoh. Nih, ada contoh data tunggal. 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 7, 5, 4. Kita mau mencari rata-rata dari data tunggal yang kita miliki. Nah, caranya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, tadi kan kita punya rumus itu rada panjang ya. Itu buat data kelompok. Pada intinya sama sebenarnya. Semuanya dijumlahkan dan dibagi sama frekuensinya ada berapa gitu ya. Nah, ini di sini angkanya ditulis saja, sebenarnya nggak usah diurutkan ya. Kalau mau diurutkan juga boleh, silahkan. Tapi tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini 12 dapat dari mana? Nah, 12 ini dicacah dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, itu ada 12 angka ya. Nah, ini dijumlahkan. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 5, 4 tambah 5 lagi tambah 2 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 4. Hasilnya 60 ya. 60 dibagi 2, 12 dibagi banyak data. Hasilnya 5. Seperti itu. Kita lanjut ke data kelompok. Nah, di sini tersaji tabel distribusi frekuensi. Saya punya data kelompok seperti berikut. Oke, kita punya datanya seperti ini ya. Frekuensinya bisa dilihat 24, 10, 14, 12, 5, dan 3 untuk data itu. Nah, kita mau mencari rata-rata dari data kelompok yang kita miliki tadi. Nah, langkah awalnya kita harus tahu nilai tengahnya, nilai tengah dari data ini ya.
Nah, ini 142 itu dapat dari mana? Gitu. 142 itu didapat dari menjumlahkan ini ya. 140 ditambah 144 dibagi 2. Gitu ya. Oke. Begitu juga dengan 147 sampai 172. Ini adalah penjumlahan dari 170 ditambah 174 dibagi 2. Untuk kesini, hati-hati ini harus dikalikan dengan benar ya. 142 dikali 2 hasilnya berapa? 284. Oke, begitu juga misalkan dengan 3 kali 172 hasilnya 516. Nah, hasil di sini adalah hasil penjumlahan. 2 tambah 4 tambah 10 tambah 14 tambah 12 tambah 5 tambah 3. Hasilnya berapa? 50. Ini juga sama ya, dijumlahkan dari ini. Ini semua dijumlahkan seperti itu ya. Hasilnya ketemu 7885 atau 7885. Nah, untuk menentukan rata-ratanya bagaimana? Menentukan rata-ratanya dengan cara FI/XI dibagi sama F ya. Oh, ini masih pakai rumus yang rata-rata data tunggal ya. Ini nanti kita bisa ganti pakai data kelompok F. Nah, ini biasanya F ya. Sama aja sih, ini hanya penyimbolan. Tapi biasanya penyimbolan itu sudah ditetapkan dari sananya ya. Oke, hasilnya adalah 157,7. Kita lanjut ke modus. Nah, ini contoh untuk data tunggal. Ada data seperti itu. Awalnya kita harus mengurutkan. Kalau untuk modus itu harus diurutkan. Ya, kalau datanya banyak banget, kalau cuman sedikit kita bisa lihat sebenarnya ya, terserah kalian. Nah, ini kita urutkan datanya seperti ini. Nah, modusnya berapa? Coba kita lihat. Ini kan cuma 1, 3-nya 1, 4-nya 2, 5-nya berapa ini? Ada 4, 5-nya ada 4, 6-nya ada 2, 7-nya juga 2, 8-nya juga 2. Jadi kelas modusnya adalah 5, karena frekuensinya paling banyak, yaitu 4. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke data yang kelompok atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, datanya seperti ini. Sama ya, seperti yang tadi. Kita mau mencari modus ya. Nah, mohon maaf ini belum, harusnya modus ini ya. Modus. Modus data kelompok. Nah, kita udah tahu datanya seperti ini. Karena kita mau mencari yang namanya modus, maka kita harus menentukan data yang frekuensinya paling banyak. Nah, di sini adalah kelas modusnya ya, karena frekuensinya paling banyak di antara yang lain, yaitu 14. Oke. Kita lihat di sini caranya. MO modus. LI berarti batas bawah ini ya. Yang ini dikurangin berapa? Dikurangin 0,5. Maka nanti ke bawahnya adalah 154,5. Nah, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangin dengan kelas sebelumnya. Jadi 14 dikuranginnya 10 gitu. Ini dikurangin ya. Kalau D2 bagaimana? 14 dikuranginnya 12 gitu. Kok ini jadi ada 5-nya juga. 12 gitu ya.
5 dapat dari mana? Dari sini ya, atau kamu lebih gampangnya ini kurangkan saja ya. 9 dikurangin 4 adalah 5 gitu. Nah, ini ada perhitungan secara aljabarnya biasa. 154,5 ditambah 4 dibagi 6 kali 5 hasilnya 154,5 ditambah 3,33 hasilnya 157,3. Oke teman-teman, mungkin ada yang salah dari saya, silahkan tulis di kolom komentar kalau misalkan ada salah supaya ada perbaikan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.